Ratusan warga grebek lokasi judi di Medan Marelan. Pandangan Gubsu dan Pertamina soal kenaikan BBM. TNI Polri amankan perayaan Paskah di sejumlah gereja di Kepulauan Nias. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, resah dengan keberadaan lokasi praktik judi kian menjamur di Medan Marelan. Ratusan warga kembali menggerebek lokasi judi di 3 tempat. Dari lokasi warga menemukan 5 unit mesin judi yang kemudian dirusak dan dibakar warga. Dalam video amatir milik warga, terlihat ratusan warga menggerebek praktik judi di 3 tempat lingkungan 15 di kawasan Jalan Kapten Rahmat Budin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Ratusan warga mendobrak pintu dan menemukan mesin judi yang telah meresahkan warga. Dalam penggerebekan tidak ada perlawanan dari pemilik lokasi judi. Warga yang tersulut emosi langsung memusnahkan 5 unit mesin judi tembak ikan dan dindong dengan cara dirusak dan dibakar. Pemusnahan disaksikan langsung oleh petugas TNI Polri. Selain memusnahkan mesin judi, warga memberikan surat pernyataan kepada pemilik lokasi untuk tidak lagi menyediakan tempat judi. Salah satu warga Kelurahan Terjun mengatakan dengan adanya keberadaan lokasi judi mengakibatkan tingginya angka pencurian di kawasan tersebut sehingga membuat resah warga. Warga-warga kita nih, masyarakat kita nih yang berada di lingkungan 15 ini kan merasa resah dengan adanya perjudian itu, anak-anaknya pun tak pulang. Udah itu ada pun telantar selop-selop yang bagus, pisang, ayam, bebek, kandang ayam yang plastik itu hilang, berhilangan semuanya semenjak ada perjudian tuh. Jadi mama-mama tuh resah. Jika petugas kepolisian lambat dalam menangani dan memberikan efek jerah, lokasi judi akan kian marak. Maka warga akan bertindak tegas untuk menertibkan lokasi perjudian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, harga BBM non-subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan per 1 April 2021. Pihak Pertamina berdalih bahwa kenaikan harga BBM tersebut mengacu pada kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Utara. Sebaliknya, Gubernur menyebut Pertamina hanya mencari momentum untuk menaikkan harga BBM menggunakan Pergub. Harga BBM non-subsidi baik jenis bensin maupun solar mulai dari Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan solar non-PSO naik rata-rata Rp200 per 1 April 2021. Kenaikan tersebut hanya berlaku untuk di Sumatera Utara. Pada hari pertama pemberlakuan harga baru tersebut, sebagian besar konsumen BBM tak mengetahui adanya kenaikan harga. Bahkan banyak dari mereka yang merasa keberatan karena harga BBM naik di masa pandemi. Pertamina berdalih kenaikan harga BBM sebagai bentuk penyesuaian naiknya tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021. Sementara Gubernur Edi Rahmayadi mengatakan Pertamina hanya mencari momentum untuk menaikkan harga. Edi menegaskan dia tidak punya hak untuk menentukan harga bahan bakar minyak di Sumatera Utara. Kenaikan harga BBM tersebut merupakan imbas dari kebijakan moneter pemerintah pusat. Kan kita ada Pergub mengeluarkan bahwa ada kenaikan pajak bahan bakar. Nah itu berdasarkan itu, acuan itulah maka Pertamina menaikkan. Enggak lah. Iya Pak, berdasarkan itu Pak. Ya salah. Ya Anda salah itu. Tadi Pertamina sebutnya begitu Pak, mengacu pada Ya salah, yang menentukan harga itu Pertamina atau Gubernur? Pertamina. Sudah tahu dia jawabnya. Jadi si ini nih tidak tahu, tapi dia mencari momen aja itu. Kita kan harus menyesuaikan, sebegitu naik barang, pergubnya kan harus diperbarui. Ya sebenarnya nggak ada sinkronisasinya Pak dengan pajak bahan bakar kita itu. Enggak. Dia kenapa itu naik? Karena sangat berpengaruh kepada moneter. Hanya 5 yang tak boleh dilakukan oleh daerah: hukum, pendidikan, agama, pertahanan dan keamanan.
yang kelima adalah moneter. Sementara khusus untuk BBM bersubsidi premium dan biosolar sejauh ini tidak mengalami kenaikan harga. Namun dalam beberapa tahun terakhir, BBM jenis premium sudah tak dijual di sebagian besar SPBU yang ada. Daniel Bekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, angin kencang saat hujan deras mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang menimpa 5 rumah di Kelurahan Semerbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai pada Kamis lalu. 3 orang warga terpental dan luka-luka akibat pohon kembali tegak secara tiba-tiba saat akan kembali dipotong. Beginilah kondisi pohon berukuran besar yang ditaksir berusia ratusan tahun tumbang di kawasan rumah padat penduduk di Kelurahan Semerbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Pohon raksasa tersebut tumbang akibat dihantam angin kencang dan hujan deras. Tidak hanya itu, sebanyak 5 rumah mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon. Namun saat warga bergotong royong memotong pohon, secara tiba-tiba pohon kembali berdiri tegak, mengakibatkan 3 orang terpental dan luka-luka. Ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai untuk mendapatkan perawatan medis. Itu sudah 3 hari, hari Rabu kemarin tumbangnya karena kebetulan hujan. Dan ada juga kemarin masyarakat sebelum tumbangnya pohon itu, masyarakat sudah ada melapor ke saya. Ini tadi terjadinya berdirinya pohon itu, tadi ada kepling saya melaporkan bahwa ada warga tadi bergotong royong. Jadi mereka menebang ranting-ranting pokok-pokok itu, mungkin mereka memanjat. Dan karena itu tadi mungkin ada hantu yang tak seimbang berdiri, maka mereka jatuh terbang dari pohon itu. Ada nggak korban-korban sendiri, Pak? Ada, lebih kurang 3 orang. Sekarang atas nama Pak Yusuf, sekarang sudah berada di rumah sakit umum dan 2 lagi masing-masing sudah dibawa pulang ke rumah. Pasca kejadian, warga masih terus membersihkan puing-puing rumah dan batang pohon. Sementara itu, 1 dari 3 korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka serius. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah jemaat gereja di Kota Medan melaksanakan ibadah perayaan Paskah pada Minggu siang. Pelaksanaan ibadah pun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan pengamanan ketat dari pihak kepolisian Mapolrestabes Medan. Ratusan jemaat di Gereja Kemenangan Iman Indonesia di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara mendengarkan khotbah pada ibadah perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus dari kayu salib dengan hikmat. Berbeda dari biasanya, perayaan ibadah Paskah ini digelar secara sederhana karena pandemi COVID-19, di mana pada ibadah Paskah biasanya mampu menampung sebanyak 3.000 jemaat. Namun di tengah pandemi dibatasi 1.000-an jemaat yang terbagi dalam 2 sesi. Koordinator Pelaksanaan Ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Pendeta Megawarman mengatakan, meskipun ibadah perayaan Paskah digelar tatap muka, protokol kesehatan secara ketat tetap diberlakukan, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan gereja. Selain itu, pihak gereja dibantu personel kepolisian dari Mapolrestabes Medan disiagakan mengamankan sekitar area gereja mengingat rawannya aksi teror di rumah ibadah. Setelah itu kita sudah mulai pada hari Jumat Agung, Pak. Ya, itu kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Nah, dimulai dengan pembatasan jumlah jemaat, Pak. Nah, lalu protokol kesehatan dimulai dari luar, Pak, seperti yang Bapak lihat, ya, pakai masker, mencuci tangan, lalu lewat bilik sanitasi dan juga sampai ke dalam, dengan jarak sehingga hanya 20% kapasitas gedung gereja bisa dipakai, Pak. Nah, ibadah Jumat Agung kita laksanakan 2 sesi dan hari ini, hari Minggu juga kita laksanakan dengan 2 sesi, Pak. Nah, ini sekarang ibadah kedua, Pak, sedang berlangsung. Pak, untuk pengamanan sendiri seperti apa, Pak? Apakah dilibatkan dari tim gereja dan petugas kepolisian, Pak? Ini petugasnya cukup banyak, Pak. Melibatkan perhatian dari Polda Sumatera Utara,
Bahkan kemarin hari Jumat Bapak Kapolres langsung turun Pak dari Satuan Brimob, dari Intel dan juga dari Polsek Medan Kota Pak, semua terlibat Pak. Para jemaat juga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar dapat merayakan perayaan Hari Besar Keagamaan dengan sukacita serta berkumpul bersama keluarga dengan kondisi yang normal seperti sedia kala. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, guna memberi rasa aman dan nyaman jalannya perayaan ibadah Paskah bagi umat Kristiani, Polres Nias bersama TNI melaksanakan pengamanan di berbagai gereja yang ada. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi adanya ancaman aksi teroris dan radikal. Polres Nias bersama TNI terus bersinergi dalam upaya melakukan pencegahan terhadap aksi-aksi teroris dan radikal, khususnya di tempat-tempat ibadah jelang perayaan Paskah. Pengamanan ketat yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Nias bersama TNI merupakan bentuk kepedulian untuk menjamin kebebasan umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hadirnya polisi dan TNI yang melakukan penjagaan di lokasi gereja, mempersempit peluang bagi teroris dan radikal atau kelompok tertentu dalam menjalankan aksinya. AKBP Wawan Iriawan dalam keterangannya menegaskan, beberapa personil disiagakan di setiap gereja guna pengawasan dan memeriksa setiap orang yang memasuki kawasan rumah ibadah. Setiap gereja sudah kita laksanakan pengamanan. Pengamanan kepada personil-personil kita sudah tunjuk, sudah kita koordinasikan dari pihak tokoh-tokoh rumah ibadah, ya, yaitu kalau di gereja yaitu pendeta ya, para pendeta sudah kita laksanakan dan kita sudah memberikan himbauan kepada mereka. Jadi setiap yang kita curigai, apapun tidak kita curigai, kita lakukan pemeriksaan di setiap masing-masing rumah ibadah. Itu. Majelis gereja dan seluruh warga jemaat di AKBP Gunung Stoli, kami sangat mengapresiasi atas tindakan cepat pengamanan yang dilakukan oleh TNI Polri, terlebih khusus di lingkup Kepulauan Nias dan di Kota Gunung Stoli pasca terjadinya ancaman bom di beberapa daerah yang terakhir di Jakarta, dan kami bersyukur atas pengamanan yang dilakukan sehingga kita boleh saksikan bahwa pelayanan dan acara ibadah pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Jemaat gereja mengapresiasi tindakan pihak Polres Nias dan TNI yang telah meninjau berlangsungnya ibadah. Hauge Morozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pasca teror bom bunuh diri di Makassar dan teror di Mabes Polri, Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI lakukan patroli menggunakan sepeda motor untuk melakukan pengamanan rumah ibadah di 4 kecamatan. Selain menurunkan 200 personil gabungan, petugas juga mengajak tokoh agama dan pemuda untuk saling menjaga keamanan. Patroli gabungan Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI melakukan pengamanan di 4 kecamatan seperti Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan. Patroli dengan menggunakan motor dilaksanakan di seluruh jajaran Polsek di kawasan hukum Polres Pelabuhan Belawan. 200 personel dan TNI diturunkan untuk pengamanan di 23 kelurahan di 4 kecamatan di kawasan pesisir utara Kota Medan. Giat patroli dengan sasaran gereja diberikan terhadap masyarakat yang melaksanakan ibadah. Selain memberikan rasa aman, TNI Polri juga mengajak masyarakat dan organisasi kepemudaan untuk memerangi pelaku teror. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, TNI Polri mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan untuk menjaga keamanan di seluruh rumah ibadah. Kita melaksanakan patroli bersama gabungan TNI Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan khusus di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Kita melaksanakan patroli gabungan, melihat pengamanan di gereja-gereja. Dan di setiap gereja kita tempatkan personil di sana sebagai petugas keamanan di sana bersama-sama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda gereja. Kita tempatkan di masing-masing gereja yang ada di wilayah Polres Pelabuhan Belawan ini. Kita menerjunkan 200 personil, ditambah 50 personil TNI, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pemuda-pemuda menjaga tempat-tempat peribadatan.
Selain melakukan patroli 24 jam di seluruh rumah ibadah, petugas kepolisian bersama TNI juga melakukan pengawasan objek vital Pelabuhan Belawan yang merupakan pintu keluar masuk roda perekonomian di Sumatera. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, KM Mikael 5 GT hilang kontak setelah diterjang gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Laut Sibolga sejak 27 Maret lalu. Keluarga dari ABK KM Mikael 5 GT berharap para ABK ditemukan dalam keadaan selamat. Diketahui kapal yang bersandar di salah satu tangkahan ini adalah kapal yang dikabarkan hilang kontak setelah dihantam gelombang tinggi dan badai di perairan Laut Sibolga sejak Sabtu 27 Maret 2021 lalu. Saat ini keluarga 5 ABK kapal KM Mikael tersebut menunggu di tangkahan Bintang Jaya Sibolga, Sumatera Utara untuk mengetahui kabar ABK yang saat ini masih dalam pencarian oleh tim Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Sekarang Bu, udah gimana kabarnya? Udah ada kabar terakhir Bu? Iya, sekarang sedang mencari katanya ke Mandailing. Mandailing. Dari Mandailing. Semalam sudah ada dapat satu. Jadi kabar sekarang sudah didapat? Belum ada kabar yang sekarang. Belum. Masih dalam pencarian ya Bu? Iya. Harapan Ibu, harapan Ibu seperti apa Bu? Pulang aja ya. Iya. Semoga cepat dapat ya Bu. Sebelumnya pada hari Kamis 1 April, salah seorang dari kelima ABK kapal tersebut ditemukan di perairan Pulau Situngkus dalam keadaan selamat. Hingga kini 4 ABK kapal KM Mikael tersebut belum berhasil ditemukan dan masih dalam pencarian. Akibat cuaca buruk yang melanda perairan Laut Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ratusan kapal nelayan terpaksa bertambat di tangkahan. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang anggota polisi Polres Batubara tewas setelah mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan truk bermuatan kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50 Batubara. Proses evakuasi korban berjalan dramatis. Beginilah proses evakuasi pengemudi mobil minibus bernomor polisi BK828VK. Dalam video amatir tersebut, petugas terlihat berjibaku untuk mengeluarkan korban yang tertimpa mobil di dalam parit. Korban yang tertimpa mobil baru dapat dikeluarkan setelah satu mobil derek diturunkan untuk mengangkat mobil minibus tersebut. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 117 sampai 118 di Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan 50, Batubara. Menurut Kanit Laka Lantas Polres Batubara, Ibda Wahidin mengatakan, kecelakaan bermula saat truk bermuatan kelapa sawit BK9631EI dari arah 50 menuju Medan oleng ke kanan dan menabrak mobil minibus yang dikemudikan personel Polres Batubara, Bribtu Dwijaya Ardiansyah, melaju dari arah Medan menuju 50 hingga terbalik beberapa kali dan masuk ke dalam parit. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang pengemudi mobil minibus yang merupakan personel Polres Batubara tewas di lokasi kejadian, serta mobil mengalami ringsek berat. Kini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Polisi juga mengamankan 2 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti. Kronologis kecelakaan yang terjadi pada pagi hari ini antara satu unit mobil Innova BK 828 VK yang dikemudikan oleh anggota Polres Batubara berlawanan atau kontra dengan satu unit mobil pol diesel yang membawa sawit atau yang berisi sawit berlawanan arah. Mereka tabrak samping hingga akhirnya mengakibatkan anggota kita meninggal dunia di tempat. Bang, evakuasi tadi kan sempat dramatis ya Bang, gimana Bang? Ya, kita lihat pas evakuasi ya kita sangat
dramatis sekali karena anggota Polres Batubara yang mengendarai mobil Innova tersebut jatuh atau berada di bawah daripada kendaraan tersebut, sehingga kita sangat prihatin. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.